Coba deh bayangin kalau pelajaran IPA sama IPS di SD tiba-tiba digabung jadi satu. Gimana tuh? Nah, di Indonesia ini bukan lagi sekedar bayangan, tapi udah jadi sebuah eksperimen pendidikan raksasa yang lagi berjalan. Yuk kita bedah bareng-bareng ada apa sebenarnya. Nah, pertanyaannya simple tapi dalam banget. Kenapa sih Indonesia ngelakuin langkah yang ya bisa dibilang radikal ini? Tujuannya apa? Terus gimana cara kerjanya di lapangan? Inilah inti persoalan yang mau kita kupas tuntas. Oke, yang pertama-tama harus kita pahami nih, ini bukan sekedar utak-atik kurikulum biasa ya. Ini tuh perubahan yang fundamental banget soal gimana kita ngajarin dua mata pelajaran paling penting ke anak-anak kita. Coba deh bayangin IPA sama IPS yang biasanya punya guru sendiri, buku sendiri, jam pelajaran sendiri, sekarang dilebur jadi satu. Nah, fakta inilah yang jadi awal dari penelusuran kita kali ini. Oke, biar kita ngerti kenapa sih penggabungan ini terjadi, kita harus mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Ada sebuah kerangka pendidikan baru yang super ambisius di baliknya. Nah ini dia, kurikulum merdeka. Dari namanya aja udah kelihatan kan tujuannya apa? Ya buat ngebebasin proses belajar dari yang kaku-kaku, ngasih ruang buat siswa nemuin potensinya, dan fokus ke pembelajaran yang lebih nyata, lebih aplikatif. Dan yang keren, ini tuh bukan kebijakan asal jadi loh, ada dasar filosofisnya yang kuat. Ada humanisme yang ngelihat setiap siswa itu unik. Ada konstruktivisme, di mana siswa itu aktif membangun pengetahuannya sendiri. Bukan cuma nerima aja. Terus ada progresivisme, yang intinya belajar itu ya dengan doing something, dengan mecahin masalah. Dan perubahannya wow, ini drastis banget. Kita geser dari yang tadinya semua serba guru, jadi berpusat ke siswa. Dari jam belajar yang kaku per minggu, jadi lebih fleksibel totalnya per tahun. Fokusnya juga pindah, bukan cuma ngejar nilai, tapi lebih ke membangun karakter lewat proyek-proyek nyata. Nah, dari kurikulum merdeka inilah lahir satu mata pelajaran baru yang jadi bintang utama kita hari ini. IPAS, singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, ini dia poin kuncinya. Tujuan utamanya itu supaya siswa nggak lagi ngelihat dunia tuh kepisah-pisah. Mereka diajak buat paham kalau lingkungan alam sama kehidupan sosial kita tuh ya satu paket, nggak bisa dipisahin. Jadi logikanya gini, ini tuh didasarin sama cara anak-anak berpikir. Katanya nih, anak SD itu secara alami ngelihat dunia sebagai satu kesatuan yang nyambung. Jadi kalau kita misahin IPA dan IPS, itu justru nggak cocok sama cara kerja otak mereka di usia segitu. Dan ini bukan asumsi doang ya, ini nyambung ke teorinya Jean Piaget yang terkenal itu soal tahap operasional konkret. Di tahap ini, anak-anak tuh paling gampang belajar dari hal-hal yang nyata, yang bisa mereka lihat dan sentuh. Jadi idenya, dengan nyatuin alam dan sosial, pelajarannya jadi lebih konkret, lebih nyambung sama dunia mereka sehari-hari. Oke, teorinya kedengaran bagus banget ya, masuk akal, idealis, tapi seperti yang sering terjadi sama reformasi besar-besaran, apa yang direncanain di atas kertas sama yang kejadian di lapangan itu bisa beda jauh. Nah, sekarang kita intip gimana sih IPAS ini diajarin di kelas? Coba kita ingat lagi ya, visi awalnya gimana? Satu pelajaran terpadu. Jadi siswa bisa belajar gimana letusan gunung berapi, itu kan IPA, bisa memengaruhi cara orang pindah rumah, yaitu IPS, dalam satu topik pembahasan yang sama. Keren kan? Dan ini dia kenyataannya. Sebuah studi kasus nemuin di banyak kelas, penggabungan itu ya cuma di atas kertas. Prakteknya, IPA diajarin di semester 1, terus IPS-nya di semester 2. Loh, jadi integrasi yang jadi tujuan utama tadi malah nggak kejadian di prakteknya. Terus gimana dong kata para guru? Mereka kan yang ada di garis depan nih, yang ngejalanin ini setiap hari. Apa kata mereka soal kebijakan baru ini? Ternyata suaranya pecah loh. Ada guru-guru yang senang. Mereka ngerasa beban kerjanya jadi lebih ringan. Nggak dikejar-kejar materi, jadi bisa lebih kreatif. Katanya, siswa juga jadi lebih gampang lihat gambaran besarnya. Tapi, di sisi lain, banyak juga yang ngerasa penggabungan ini salah kaprah. Mereka bilang, ini malah ngerusak jiwanya IPA dan IPS, yang karakternya beda banget. Dan di luar setuju atau nggak setuju, guru-guru ini juga harus berhadapan sama tantangan real di lapangan. Mulai dari literasi siswa dan guru yang masih perlu ditingkatkan, susahnya akses internet buat cari bahan ajar, sampai capek karena kurikulum ganti terus. Belum lagi soal ngatur waktu buat project-based learning, dan yang paling susah, ngubah kebiasaan ngajar lama yang udah nempel bertahun-tahun. Nah, kalau kita lihat alokasi jamnya, coba perhatikan deh. Porsi buat jam proyek itu lumayan gede.
Ini nunjukin kalau kurikulum ini serius mau ngajak anak-anak belajar lewat praktek. Tapi di saat yang sama, ini juga jadi tantangan terbesar buat guru soal manajemen waktu. Apalagi dengan semua kendara yang tadi kita bahas. Oke, setelah kita lihat filosofinya, tujuannya, kenyataannya di lapangan, plus tantangannya, jadi apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari eksperimen pendidikan yang ambisius banget ini? Intinya begini, eksperimen IPAS ini nunjukin adanya jurang yang menarik antara filosofi sebuah kurikulum dan realitasnya di kelas. Ada visi yang keren banget soal pembelajaran terpadu, tapi di sisi lain, prakteknya di lapangan malah balik lagi ke pemisahan, mungkin biar lebih gampang dijalankan. Nah, kesenjangan antara ide dan eksekusi inilah cerita utama dari reformasi ini. Dan kita tutup penelusuran ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Apakah model terpadu tapi terpisah ini sebuah kompromi yang cerdas, atau jangan-jangan ini malah sebuah kegagalan dalam mewujudkan visi awalnya? Jawabannya mungkin bakal nentuin wajah pendidikan dasar kita di tahun-tahun ke depan.